Dalam seri ke-43 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Endah sebagai Nyi Demes, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Beni sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyat, Endang sebagai Kalapi, Anis sebagai Jalanana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya, Nyi Demes terpaksa menuruti perintah Sang Ramapati. Beberapa orang prajurit membawanya naik ke atas kereta. Nyi Demes duduk merapat ke samping kiri. Wajahnya membayangkan suatu peristiwa yang kurang menyenangkan yang bakal menimpa dirinya. Sementara Sang Ramapati duduk di sebelahnya. Kau tidak perlu takut, Nyi Demes. Justru seharusnya kau merasa bangga. Jarang sekali wanita cantik memperoleh kesempatan seperti ini. Kesempatan emas. Iya, Gusti. Sekarang duduk di lantai ruangan. Sang Ramapati menghaturkan sembah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Hamba datang bersama seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu. Terima kasih, Eyang Pati. Siapa namamu? Ayo, jawablah pertanyaan Gusti Prabu Jayanegara. Beliau ingin tahu siapa namamu. Jawablah, tidak usah takut. Eyang Pati. Iya, Gusti Prabu. Tinggalkanlah kami berdua. Aku ingin bicara dengan wanita ini. Sendiko, Gusti Prabu. Ingat baik-baik. Jangan mengecewakan hati Gusti Prabu. Jangan berbuat bodoh seperti Jumbita, ya. Ramapati menghaturkan sembah sebelum kemudian melangkah pergi. Prabu Jayanegara masih menatap Nyi Demes yang terus menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan. Raja muda Majapahit itu kemudian menghampirinya. Sebutkanlah, siapa namamu? Nama hamba Nyi Demes, Gusti Prabu. Nyi Demes. Nama itu sangat sesuai untukmu. Bukankah Demes artinya cantik? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah wanita desa biasa. Nyi Demes, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa bangga, senang, atau sebaliknya kau merasa sedih? Ampun, Gusti Prabu. Hamba merasa sedikit takut. Apakah aku nampak seperti seekor singa yang pantas ditakuti? Sekalipun raja, aku ini juga manusia biasa. Aku bisa dibuat senang, aku bisa juga dibuat sedih. Dan aku juga bisa dibuat kesal serta kecewa. Dan kau dibawa kemari oleh Eyang Pati untuk membuatku senang, bukan untuk yang lain. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita desa. Hamba tidak yakin kalau hamba akan mampu membuat hati Gusti Prabu berkenan. Itu tergantung sikapmu. Kita akan lihat saja nanti. Kau sudah mempunyai suami, Nyi Demes? Belum, Gusti Prabu. Hamba belum pernah bersuami. Itu tidak menjadi soal bagiku. Kalaupun kau sudah mempunyai suami, suamimu itu harus cukup tahu diri. Dia harus merelakan istrinya untuk menjadi persembahan bagi rajanya. Apakah ini tidak cukup wajar, Nyi Demes? Iya, Gusti Prabu. Hal itu cukup wajar. Mengapa kau katakan hal itu cukup wajar? Apa alasanmu? Baiklah. Aku akan menjelaskannya kepadamu, Nyi Demes. Ya, Gusti Prabu. Coba kau katakan, aku ini siapa? Gusti Prabu adalah Raja Majapahit. Bagus, bagus sekali. Sekarang katakan apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit. Nah, jawablah, Nyi Demes. Apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit? Semuanya, Gusti Prabu. Semuanya adalah milik Paduka. Istana ini milik siapa? Milik Paduka. Bumi Majapahit dengan seluruh isinya milik siapa? Milik Paduka, Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, bagus. Jadi semuanya milikku. Iya. Bumi Majapahit, seluruh isinya. Langit-langitnya, pohon-pohonnya, airnya, kekayaan buminya, dan orang-orangnya adalah milikku. Iya.
Jadi adalah wajar kalau aku mengambil apa yang menjadi milikku sendiri, bukan? Termasuk kau, Nyi Demes. Kau adalah milikku juga. Jika aku menginginkanmu, tidak ada seorang pun berhak mencegah. Tak ada seorang pun berhak mengukuhimu sebagai miliknya. Iya, Gusti Prabu. Nah, sekarang berdirilah. Cepat berdiri, Nyi Demes. Jangan membuat hatiku kesal. Iya, Gusti Prabu. Dengan hati berdebar-debar, Nyi Demes terpaksa mengikuti perintah Prabu Jayanegara. Wanita cantik itu segera berdiri. Prabu Jayanegara tersenyum kepadanya. Nyi Demes menundukkan wajahnya. Jangan kau buang mukamu, Nyi Demes. Lihatlah kemari. Tataplah aku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani. Kau tidak suka kepadaku? Apakah aku ini seorang laki-laki yang kurang menarik? Aduh, Gusti Prabu. Bukan begitu maksud hamba. Hamba tidak berani menatap wajah Gusti Prabu, karena Gusti Prabu adalah seorang raja, sedangkan hamba hanyalah seorang kaula alit. Nyi Demes. Ya, Gusti. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah ruangan. Tak ada orang lain selain kita berdua. Aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan. Nah, lupakanlah sejenak kedudukan kita. Lupakan bahwa aku adalah seorang raja, sedangkan kau hanyalah kaula cilik. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya. Bagaimana hamba dapat menganggap Gusti Prabu adalah seorang manusia biasa? Ini adalah perintahku. Kalau kau ingin membuat hatiku senang, membuat hatiku gembira dan bangga, kerjakanlah perintahku sebaik-baiknya. Nah, pandanglah aku, Nyi Demes. Tataplah wajahku. Jangan kau menunduk begitu. Iya, Gusti Prabu. Iya, begitu. Oh, kau cantik sekali, Nyi Demes. Wajahmu bagaikan rembulan ketika sedang purnama. Kulitmu halus laksana bulu-bulu burung merak. Nyi Demes, tataplah aku. Ayo pandanglah aku. Sekali lagi kau berani membuang muka, aku akan berteriak memanggil prajurit untuk menyeretmu keluar. Ampun, Gusti Prabu. Ampun. Sudah cukup. Cukup. Ya, terus begitu. Pandanglah aku. Dan sekarang, ayo, tersenyumlah, Nyi Demes. Berikanlah senyummu itu padaku. Ayo. Ampun, Gusti Prabu. Hamba, ampun, Gusti. Tersenyumlah padaku, Nyi Demes. Jangan takut. Ayo, bukalah bibirmu, dan tersenyumlah kepadaku. Aku ingin melihat gigimu yang tersusun dengan rapi, Nyi Demes. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya, Gusti. Apa susahnya tersenyum? Aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Ayo, Nyi Demes, tersenyumlah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa tersenyum. Kurang ajar. Nyi Demes, kau telah menghinaku. Kau pikir aku ini siapa, ha? Aku hanya memerintahkanmu untuk tersenyum dan kau tidak mau melakukannya. Berani sekali kau membangkang perintahku, perintah raja junjunganmu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba takut. Hamba tidak bisa tersenyum. Bagaimana hamba bisa tersenyum kalau hamba merasa takut, Gusti? Baiklah. Kalau begitu kau tidak usah tersenyum. Kau boleh menangis. Kau boleh merintih. Aku tidak butuh senyumanmu. Aku hanya butuh kau melayaniku. Sekarang juga. Ampun, Gusti. Jangan. Lepaskan hamba. Ayo, Nyi Demes. Lepaskan hamba, Gusti Prabu.
Prabu Jayanegara berusaha mendekap tubuh Nyi Demes. Sementara Nyi Demes berusaha untuk meronta. Wanita cantik itu menggelepar dalam dekapan Raja Muda Majapahit. Prabu Jayanegara tidak memperdulikannya. Dia terus mendekap, merangkul, dan berusaha untuk mencium Nyi Demes. Suatu saat, secara tidak sengaja, Nyi Demes mencakar wajah Prabu Jayanegara. Dan kening Prabu Jayanegara berdarah karena ujung kuku Nyi Demes yang tajam. Prabu Jayanegara terkejut ketika meraba wajahnya. Setetes darah membasahi ujung jarinya. Prabu Jayanegara marah sekali. Matanya berapi-api, napasnya tersengal-sengal, dan giginya gemeretuk. Oh, perempuan edan. Kau telah berani melukai wajahku. Kau berani mencakar mukaku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba mohon ampun, Gusti. Ampun. Keparat kau, setan betina. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi. Prajurit! Kau harus dihukum berat, Nyi Demes. Kau akan segera membuktikan betapa besarnya kekuasaan Prabu Jayanegara. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Prajurit, seret perempuan ini keluar. Kembalikan pada Eyang Patih dan katakan pada Eyang Patih supaya perempuan ini diberi hukuman berat. Baik, Gusti Prabu. Ayo. Seret dia. Ampun, Gusti Prabu. Ayo. Ampun. Ayo. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba tidak sengaja melakukannya. Ayo keluar. Ampun, Gusti Prabu. Lepaskan. Sudah keluar. Lepaskan. Ada saja. Berani sekali perempuan itu. Kurang ajar sekali. Apa dia tidak tahu sedang berhadapan dengan kekuasaan negeri Majapahit? Dia hanyalah perempuan desa, Kakang Ramapati. Mungkin saja dia tidak begitu menyadarinya. Ada banyak perbuatan bodoh. Tapi perbuatan yang dilakukan Nyi Demes adalah perbuatan yang paling bodoh dan paling celaka. Iya, memang kasihan sekali. Kasihan sekali nasib wanita-wanita seperti Nyi Demes. Kalau mereka mau menuruti perintahku, mereka bisa hidup bahagia. Mereka bisa hidup tanpa kekurangan apa-apa. Tapi dasar orang goblok. Mereka memilih bencana daripada keberuntungan. Ya, salahnya sendiri. Dia dibawa jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Dia dibawa untuk tujuan yang baik. Tapi salahnya sendiri. Maaf, Kakang Ramapati. Kira-kira hukuman apa yang akan ditimpakan kepada Nyi Demes? Itu bukan urusanmu, Nyai. Gusti Prabu sendiri menghendaki agar Nyi Demes dihukum berat. Kau tahu artinya? Apa itu hukuman berat? Iya, aku tahu, Kakang. Tapi aku yakin Nyi Demes tidak sengaja melakukannya. Mana mungkin dia berani melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Pasti ada sebabnya kalau dia sampai melakukannya. Aku tidak peduli, Nyai. Dia sudah membuatku malu sekali. Aku tidak perlu membela perempuan rendah seperti Nyi Demes. Ketika Sang Ramapati sedang marah-marah di depan istrinya, Rabanyak dan Rapangsa menghadap. Dua orang anak asuh itu segera duduk di lantai ruangan. Mereka menghaturkan sembah. Rabanyak dan kau Rapangsa. Ya, Gusti Ramapati. Kau yang harus bertanggung jawab. Sekarang juga kau bawa pergi Nyi Demes dari Majapahit. Bawalah perempuan itu ke tepian kota Raja Majapahit. Dan selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Wanita picisan itu sudah berani melukai Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Prabu sendiri telah menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Cepat kerjakan, Rapangsa.
Aku tidak sudi lagi melihat muka perempuan rendah itu. Baik, Gusti Ramapati. Kami akan segera mengerjakan tugas. Kerjakan tugasmu secara diam-diam. Jangan sampai ada orang yang melihat. Jangan sampai ada orang yang mendengar. Kita harus menutupi keburukan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, berangkatlah. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Aduh, berani sekali kau melakukannya, Nyi Demes. Apa kau tidak dapat membayangkan akibatnya? Aku tidak sengaja, Kalapi. Prabu Jayanegara mendekapku dari belakang. Aku meronta-ronta. Aku berusaha untuk berontak. Mengapa kau tidak menurut saja? Aku takut, Kalapi. Aku belum pernah melakukannya. Aku takut sekali. Aku ingin lari, tapi tidak berani. Akhirnya, secara tidak sengaja, aku mencakar wajah beliau. Darah menetes dari kening Prabu Jayanegara. Dan aku terkejut sekali. Tapi, semuanya sudah terjadi. Kasihan kau, Nyi Demes. Seharusnya kau berhati-hati. Sekarang, ya, kami tidak bisa membayangkan nasib apa yang akan kau terima. Sebaiknya kau berdoa saja, Nyi Demes. Iya. Mudah-mudahan para dewata melindungimu. Sekarang ini, kau sedang menghadapi ancaman bahaya yang sangat besar. Tuan Rabanyak, Tuan Rapangsa. Berani sekali kau melakukannya, Nyi Demes. Apa kau tidak sadar bahwa kau sedang berhadapan dengan seorang raja? Aku tidak sengaja, Kalapi. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Kau mendapat kesulitan besar. Seharusnya kau berhati-hati, Nyi Demes. Setiap kaulah alit harus berhati-hati supaya memperoleh keselamatan. Kalau sampai seorang kaulah cilik menyinggung perasaan pembesar kerajaan, apalagi sampai menyinggung perasaan seorang raja, tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Biarlah jalan Nana. Kalau memang sudah menjadi nasibku, aku akan menerimanya. Sudahlah. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara mengampuni kesalahanmu. Tuan Rabanyak, Tuan Rapangsa. Ketika Kalapi dan Jalan Nana sedang memberi nasihat pada Nyi Demes, pada saat itulah Rabanyak dan Rapangsa muncul dari balik pintu ruangan. Dua orang laki-laki berbadan tegap itu memandang ke arah Nyi Demes dengan perasaan kesal dan gusar. Rapangsa tersenyum kecut. Silakan duduk, Tuan Rapangsa. Mari, silakan Tuan Rabanyak. Tidak usah, Kalapi. Aku hanya akan mengambil Nyi Demes. Maaf, Tuan Rapangsa. Akan dibawa kemanakah Nyi Demes? Dia sudah tidak berguna lagi di Majapahit. Dia harus dikembalikan ke kampung asalnya. Benarkah dia akan dikembalikan ke desa kelahirannya? Kau tidak usah cerewet, Kalapi. Kau pun sedang menunggu giliranmu. Kalau kau membuat kecewa hati Gusti Prabu Jayanegara, nasibmu akan serupa dengan Nyi Demes. Ayo, perempuan sundal, cepat ikut kami. Tuan Rabanyak, akan dibawa kemanakah hamba ini? Akan dibawa kemana hamba? Apa telingamu sudah tuli? Kau akan kami pulangkan ke desa kelahiranmu. Benarkah demikian? Benarkah hamba akan dikembalikan ke desa kelahiran hamba? Iya, itu perintah dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Ayo, kita berangkat sekarang. Ampun, Tuan Rapangsa. Hamba akan berpakaian dulu. Tidak usah berpakaian. Kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusimu, wanita konyol. Ayo cepat. Ayo. Kalau kau masih rewel, kami terpaksa menyeretmu. Baik, Tuan Rapangsa. Hamba akan menurut
Selamat tinggal Kalapi. Selamat tinggal Jalanana. Selamat jalan, Nyi Demes. Mudah-mudahan para dewa melindungi perjalananmu, Nyi Demes. Malam mulai turun ketika Nyi Demes dibawa pergi. Sang Ramapati mengawasinya dari ruangan pendopo pada saat Rabanyak dan Rapangsa memerintahkan orang-orangnya agar berangkat. Dan akhirnya mereka bergerak meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Ayo turun. Sampai di manakah kita ini, Tuan? Mengapa hamba disuruh turun? Hamba takut. Tempat ini gelap sekali. Cepat turun. Jangan cerewet. Nanti kupukul kau. Ayo turun. Tuan Rapangsa, hamba akan diapakan? Kau tidak pantas bertanya seperti itu, perempuan konyol. Kau pasti tahu bahwa kau sudah melakukan kesalahan berat. Dan hukumannya pun berat. Ampun, Tuan Rapangsa. Hamba benar-benar tidak sengaja. Dengar, Nyi Demes. Kami juga sangat menyayangkan mengapa peristiwa ini harus terjadi. Kami tidak pernah menduga. Kami bawa kau jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Kami mempunyai maksud yang baik. Kami ingin mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sayang sekali, kau ini tidak tahu terima kasih, tidak bisa diperlakukan dengan baik. Malah kau melakukan hal-hal yang sangat tercela. Kau melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Kau pikir kau ini siapa, ha? Ampun, Tuan Rabanyak. Bukankah sudah hamba katakan bahwa hamba tidak sengaja? Sengaja ataupun tidak sengaja, kau tetap bersalah. Dan untuk itu, kau harus mendapat ganjaran yang setimpal. Sayang sekali, Nyi Demes. Kau terpaksa menyusul temanmu, Jumpita. Jumpita? Di manakah Jumpita? Bukankah dia sudah tinggal bersama keluarganya kembali? Bukankah dia sudah diantarkan pulang ke desa kelahirannya? Jangan bodoh, Nyi Demes. Jumpita telah membayar dengan nyawanya. Karena dia tidak dapat memuaskan selera Gusti Prabu Jayanegara. Benarkah demikian? Benarkah Jumpita dibunuh? Tuan Rapangsa, Tuan Rabanyak, janganlah hamba dibunuh. Hamba masih ingin hidup. Apa? Kau masih ingin hidup? Mengapa hal itu tidak kau katakan di depan Gusti Prabu? Dasar perempuan goblok. Jadi Jumpita telah menjadi korban? Kalau begitu Gusti Ramapati telah membohongi kami. Beliau mengatakan bahwa Jumpita akan dipulangkan ke desa kelahirannya. Tapi ternyata dibunuh. Dia memang harus dibunuh. Sebab kalau tidak, dia bisa membocorkan keburukan Gusti Prabu Jayanegara. Dia harus dibunuh. Dan dia sudah dibunuh. Sekarang ini giliranmu, Nyi Demes. Minggir, Rapangsa. Biar ku bereskan perempuan tengik ini. Tuan Rabanyak, ampun. Janganlah hamba dibunuh. Janganlah hamba dibunuh. Mampus kau. Ya, luar biasa. Pedangmu hampir memutuskan lehernya, Rabanyak.
Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Kau dapat membunuhnya dengan sekali tebas. Kita sudah menjalankan tugas dengan baik, Rapangsa. Sekarang, mari kita kembali ke Majapahit. Iya. Untuk apa kita berlama-lama di sini? Hai prajurit, seret mayat perempuan itu ke semak belukar dan tutup dengan daun-daunan. Baik, Tuan. 2 orang prajurit segera menyeret tubuh Nyi Demes yang sudah terpujur menjadi mayat. Mereka membawanya ke semak belukar dan menutupinya dengan daun-daunan. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke Majapahit. Ampun Gusti Prabu, 2 kali hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu. Tidak apa, Yang Pati. Kau tidak bersalah. Perempuan-perempuan konyol itulah yang tidak tahu diri. Apakah mereka sudah disingkirkan sejauh-jauhnya? Sudah, Gusti Prabu. Mereka sudah dibuang sejauh-jauhnya. Mereka tidak boleh tahu banyak tentang diriku, kemudian menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat. Oh, tentu Gusti Prabu. Hamba dapat memegang rahasia Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Prabu adalah pucuk pimpinan negeri. Semua orang harus meluhurkan nama Gusti Prabu Jayanegara. Seorang raja tidak boleh cacat, tidak boleh tercela, sebab seorang raja adalah panutan rakyat. Soal itu Gusti Prabu tidak usah khawatir. Hamba telah menutup rahasia ini serapat mungkin dan selama-lamanya. Bagus. Bagus. Oh ya, apa kau masih menyimpan gadis-gadis yang lain, Eyang Pati? Masih Gusti Prabu. Masih ada 2 orang wanita lagi. Tapi ampun Gusti Prabu, biarlah hamba membujuk mereka lebih dahulu. Biarlah hamba menyiapkan mereka agar jangan sampai mereka mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Baiklah, Eyang Pati. Aku akan sabar menunggu. Lalu kapan kau membawa mereka kemari? Hamba minta waktu 2 hari lagi, Gusti Prabu. Baiklah. 2 hari lagi. Aku percaya padamu, Eyang Pati. Terima kasih, Gusti Prabu. Kepercayaan Gusti Prabu Jayanegara merupakan kehormatan yang sangat besar bagi hamba. Sekarang izinkanlah hamba mohon diri. Silahkan, Eyang Pati. Duduklah. Baik, Gusti Ramapati. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu, Jalanana. Benar namamu Jalanana? Benar, Gusti. Nama hamba Jalanana. Iya, begini. Telah 2 kali aku dikecewakan. Aku dibuat malu. Jumbita dan Nyi Demes telah mencoreng-moreng mukaku. Dan kuharap kau tidak mengulangi lagi perbuatan mereka, 2 orang temanmu itu. Ya, Gusti Ramapati. Jalanana. Ya, Gusti. Aku sudah mendapat laporan dari Rabanyak tentang dirimu. Menurut Rabanyak, kau berasal dari keluarga orang yang tidak mampu. Kau tinggal tidak jauh dari desa Pongging di tepi anak sungai Berantas. Benar begitu? Benar, Gusti. Nah, Jalanana, kau harus mampu berbuat seperti halnya orang-orang cerdas. Jangan berlaku bodoh seperti halnya 2 orang temanmu itu. Kau dapat menjunjung tinggi keluargamu, kedua orang tuamu. Kau dapat mengangkat derajat mereka ke tempat yang lebih baik. Kalau kau dapat melayani Gusti Prabu Jayanegara sehingga beliau merasa puas dan gembira.
Kau sendiri akan heran. Kau akan heran melihat keberuntunganmu yang besar. Ini penting kau ketahui dan kau sadari, Jalanana. Iya, Gusti Ramapati. Kalau kau ingin membuat keluargamu hidup bahagia, kalau kau ingin membalas budi baik orang tuamu, kalau kau ingin membuat hidup adik-adikmu dan saudara-saudaramu menjadi lebih sejahtera, sekarang inilah saatnya. Percayalah padaku, Jalanana. Ya, Gusti. Iya, sekarang inilah saatnya. Kau tidak perlu kerja keras. Kau hanya kuperintahkan untuk melayani Gusti Prabu Jayanegara. Turuti saja apa kata beliau. Jangan sekali-kali membantah dan jangan takut. Kalau kau bersikap manis, beliau pun akan bersikap ramah kepadamu. Kau mengerti, Jalanana? Kau paham? Ya, Gusti Ramapati. Hamba paham. Bagus. Jadi kau sudah siap untuk kubawa menghadap Gusti Prabu? Hamba sudah siap, Gusti. Bagus. Sekarang malam ini kau boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Ingat baik-baik, Jalanana. Ingat apa yang kuperintahkan kepadamu. Turuti saja apa keinginan beliau. Turuti saja apa yang dikehendaki beliau. Nah, selamat malam. Kau boleh kembali ke ruangan bilikmu. Terima kasih, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Jalanana, kau melamun ya? Apa yang kau pikirkan? Besok pagi, aku akan mendapat giliranku, Kalapi. Gusti Ramapati akan membawaku menghadap Prabu Jayanegara. Waduh, aku justru mengharap giliranku yang datang. Tapi rupanya nasibku belum beruntung. Lalu, apa rencanamu, Jalanana? Entahlah, aku tidak mempunyai rencana apa-apa. Aku belum tahu apa yang akan terjadi. Jangan bodoh. Aku sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dirimu. Sebentar lagi kau akan menjadi wanita terhormat. Kau akan menjadi wanita kaya. Dan kau akan mengangkat derajat keluargamu setinggi-tingginya. Kau akan pulang ke desa kelahiranmu dengan membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, Jalanana. Jangan seperti Cumpita atau Nyi Demes. Kita harus memanfaatkan kelebihan kita untuk kesenangan-kesenangan di dalam hidup. Aku tidak tahu, Kalapi. Telah 2 kali aku gagal menjalin cinta dengan pemuda satu desa. Dan sekarang, rupanya nasibku akan diserahkan ke tangan Prabu Jayanegara. Bukankah itu lebih baik? Kau harus dapat membuat Prabu Jayanegara puas. Dan setelah itu, kau harus minta apa saja. Sungguh menyenangkan. Kalau misalnya aku berhasil membuat beliau puas, kau tahu apa yang akan aku minta? Dengar, Jalanana. Aku akan meminta gelang emas berlian. Aku akan minta kalung, cincin, dan perhiasan-perhiasan yang lain. Aku juga akan minta 3.000 kepeng uang perak murni. Setelah aku kembali ke desa nanti, aku akan membeli 100 petak sawah, 10 ekor kerbau yang gemuk, dan 5 ekor kuda yang gagah dan perkasa. Bukankah hal ini cukup menyenangkan? Sudahlah, Kalapi. Jangan bicara ngelantur. Aku ingin tidur. Aku mengantuk sekali. Aku mengantuk dan lelah. Biarkan aku tidur. Tunggu dulu, Jalanana. Aku tidak bicara ngelantur. Aku bersungguh-sungguh kepadamu. Selama di ruangan ini, kita telah saling mengenal dengan baik.
Kita telah menjadi sahabat karib. Karena itu kita harus saling memberikan nasihat dan dorongan. Sungguh Jalanana, kau harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan bodoh. Manfaatkan setiap peluang untuk memperoleh kesenangan di dalam hidup. Sudahlah Kalapi, jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Jalanana membaringkan tubuhnya di atas ranjang berukiran indah. Tapi gadis itu tidak segera tidur. Sekalipun matanya terpejam, pikirannya melayang-layang. Benarkah apa yang dikatakan Kalapi? Dan benarkah apa yang dikatakan Gusti Ramapati? Benarkah kesempatan ini merupakan keberuntungan bagiku? Entahlah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu seperti apa Prabu Jayanegara. Apakah aku akan dapat memuaskan beliau? Ayah, Ibu, kalian pasti cemas menunggu kedatanganku. Doakanlah aku, Ibu. Doakanlah anak gadismu ini, Ayah. Mudah-mudahan aku dapat selamat. Mudah-mudahan aku dapat lolos dari bahaya besar. Jalanana bangun pagi-pagi dan melihat kereta sudah disiapkan di halaman depan. Sang Ramapati melambaikan tangannya ketika Jalanana berjalan menyeberangi ruangan pendopo. Mereka segera naik ke atas kereta. Kemudian saat berikutnya, 4 orang prajurit mengawal kereta meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Sekarang Jalanana duduk di atas lantai ruangan pribadi raja. Sang Ramapati sudah pergi. Jalanana tidak berani mengangkat mukanya, menatap sang Prabu yang berdiri di dekat ranjang. Prabu Jayanegara tersenyum. Perlahan-lahan dia menghampiri Jalanana yang masih duduk di lantai ruangan dengan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Menurut Eyang Pati, namamu Jalanana. Benarkah demikian? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Jalanana. Tahukah kau apa artinya namamu itu? Ampun, Gusti Prabu. Nama hamba mempunyai arti mandi air. Hamba tidak tahu mengapa orang tua hamba memberikan nama seperti itu. Bagus. Mandi air. Sebentar lagi kita akan mandi air bersama-sama. Air yang kumaksud ialah air asmara. Air kenikmatan duniawi, air kesenangan di dalam hidup. Nah, cobalah tengadahkan wajahmu, anak manis. Iya, begitu. Jalanana. Iya, Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja nasibmu jauh lebih baik dibandingkan 2 orang temanmu. Tapi semua itu tergantung sikapmu kepadaku. Iya, Gusti Prabu. Kau mempunyai wajah yang cantik. Kau mempunyai tubuh yang indah, dan matamu bersinar-sinar laksana bintang pagi. Sayang sekali kalau kau harus menyia-nyiakan kecantikanmu, Jalanana. Sayang sekali kalau kau justru akan menemui malapetaka karena kecantikanmu. Tapi kau tidak usah khawatir. Kau tidak perlu gentar. Kau dibawa kemari hanya untuk menjadi kelangenanku, kesenanganku. Kau tahu artinya? Tahu, Gusti Prabu. Gusti Ramapati sudah menjelaskannya kepada hamba. Coba katakan padaku. Katakan apa yang telah dijelaskan Eyang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Paduka adalah seorang raja, sedangkan hamba hanyalah seorang kaula cilik.
Tugas hamba ialah menyenangkan hati Paduka. Itulah sebabnya hamba dibawa kemari. Nah, aku akan melengkapi penjelasan Eyang Pati. Dengarkan Jalanana. Kau akan kubuat kelangenan, barang-barang yang menjadikan hatiku senang. Jadi kau harus ingat, kedudukanmu di sini hanyalah seperti barang. Kau tidak mempunyai wewenang apa-apa. Kau tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Kau tidak berhak berkata tidak. Kau harus selalu manggut di depanku. Kau tidak boleh menggelengkan kepalamu. Kau benar-benar hanya menjadi kelangenan Prabu Jayanegara. Bagaimana Jalanana? Kau terima keadaan seperti ini? Hamba terima, Gusti Prabu. Justru hamba merasa bangga karena dapat memperoleh kesempatan menjadi kelangenan Gusti Prabu Jayanegara. Baiklah. Aku ingin membuktikan kata-katamu itu. Nah, sekarang kemari kau. Datanglah kemari Jalanana. Duduklah di tepi ranjangku ini. Kemudian baringkanlah tubuhmu. Baik, Gusti Prabu. Hati Jalanana berdebar-debar, jantungnya berdenyut dengan kencang, dan kakinya merasa sedikit gemetaran. Tapi akhirnya dia bangkit dan melangkah ke tepi ranjang. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Jalanana duduk di tepi ranjang, berhadapan dengan Raja Muda Majapahit. Coba jawab pertanyaanku, Jalanana. Iya, Gusti Prabu. Jawab dengan tegas dan jujur. Iya, Gusti. Sekarang ini kau menjadi milik siapa? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Dagumu bagus sekali. Milik siapa ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Pipimu lembut seperti beludru. Milik siapa Jalanana? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Punggungmu halus sekali. Kulitmu juga halus. Kuning langsat dan halus. Milik siapakah ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Tangan-tanganmu indah. Lenganmu seperti sebuah gendewa. Dan jari-jarimu lentik bagaikan diukir para dewata. Milik siapakah semuanya ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Mulutmu bagus. Cobalah kau tersenyum. Ayo Jalanana, tersenyumlah. Iya, begitu. Kau bertambah cantik Jalanana. Senyumanmu bisa membuat setiap laki-laki mabuk kepayang. Nah, sekarang tidurlah. Baringkan tubuhmu di atas ranjangku. Iya, begitu. Sekarang diam ya. Tenanglah. Jangan bergerak-gerak. Ya, Gusti. Kau mempunyai kecantikan yang hampir sempurna. Kau tergolek bagaikan seekor kijang kencana. Kau tidur bagaikan seorang bidadari terbaring di atas rumput sorga. Kau pantas menjadi kelangenanku Jalanana. Kau pantas menjadi wanita persembahan. Jalanana masih terbaring di atas ranjang. Perlahan-lahan Prabu Jayanegara mendekatkan wajahnya. Matanya menyapu seluruh tubuh gadis yang tergolek di atas ranjang. Jalanana semakin bertambah gemetaran. Tubuhnya panas dingin. Apalagi setelah tangan sang Prabu Jayanegara mulai meraba seluruh tubuhnya. Raja muda itu mendesis-desis,
bagaikan seekor ular mencium bau mangsanya. Kau tidak seperti dua orang temanmu, Jalanana. Aku merasa sangat gembira dan lega. Kau adalah seorang gadis penurut. Hamba sudah menjadi milik Paduka. Hamba tidak berani lagi menentang kehendak Gusti Prabu Jayanegara. Bagus. Marilah kita lanjutkan permainan ini. Nah, sekarang bangunlah. Bangun dan lepaskan pakaianmu. Jalanana, apalagi yang kau tunggu? Lepaskan pakaianmu. Aku ingin melihat apa saja yang kau miliki, Jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Ampun, hamba tidak dapat melakukannya. Baru saja kau berkata tidak akan membantah perintahku. Tapi mengapa sekarang membantah, Jalanana? Hamba tidak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba membantah. Omong kosong. Ingat, Jalanana, aku tidak ingin kecewa untuk ketiga kalinya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian yang hamba kenakan. Hamba takut Gusti Prabu akan kecewa sekali. Mengapa aku harus kecewa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat mengatakannya. Kau harus mengatakannya, Jalanana. Kau tidak perlu menutup-nutupi apa yang kau miliki di hadapanku. Kau harus bersikap terbuka kepadaku. Itulah artinya kau tunduk pada kekuasaanku. Itulah artinya kau menjadi kelangenanku, milikku. Aduh, Gusti Prabu. Hamba benar-benar tidak dapat melakukannya. Kau pun sama konyolnya dengan dua orang temanmu. Lihat, kalau kau tidak mau membuka pakaianmu, biar aku yang akan melakukannya. Secepat kilat, Prabu Jayanegara melompat ke arah Jalanana. Tangannya menyampar pakaian yang dikenakan Jalanana, kemudian mencambretnya sekencang-kencangnya. Jalanana buru-buru menyembunyikan bagian punggungnya. Tapi Prabu Jayanegara sempat melihat noda hitam di bagian punggung gadis cantik itu. Noda hitam yang cukup besar, sebesar sebuah piring perak. Prabu Jayanegara tersenyum tipis. Wajahnya membayangkan rasa kecewa. Jalanana, rupanya kau mempunyai cacat di bagian punggungmu. Aku melihat noda hitam di bagian punggungmu, Jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah mengatakan bahwa hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian hamba. Mengapa kau tidak mau berkata terus terang kepadaku, Jalanana? Mengapa kau menutup-nutupi cacat di bagian punggungmu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba menutup-nutupi cacat di bagian punggung hamba. Berani sekali kau melakukannya. Apakah itu tidak sama artinya dengan membohongi aku? Ampun, Gusti Prabu. Hamba melakukannya karena hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Hamba tak ingin nasib hamba seperti Jumbita ataupun Nyik Demes. Bagaimanapun juga, kau telah mengecewakan aku, Jalanana. Kau mempunyai cacat. Kau mempunyai noda hitam di bagian punggungmu. Dan kau tidak mau berterus terang kepadaku. Di samping membuat kecewa, kau juga telah membuatku kesal. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dicampakkan. Janganlah hamba dibuang. Hamba ingin membuat hati Gusti Prabu gembira. Hamba ingin sekali menjadi seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ingin menjadi kelangenan Gusti Prabu. Tidak, Jalanana. Aku tidak sudi menerimamu. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan memanggil prajurit dan mereka akan segera membawamu pergi dari ruangan ini. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dibuang. Hamba ingin menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ingin memuaskan hati Gusti Prabu. Hamba memang mempunyai cacat di bagian punggung. Tapi hamba masih mempunyai yang lain. Gusti Prabu Jayanegara dapat memiliki diri hamba seluruhnya.
Hamba akan melayani Gusti Prabu sampai Gusti Prabu puas dan bahagia. Ampun Gusti Prabu, ampun. Janganlah hamba diusir dari ruangan ini. Hamba ingin memenuhi harapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, ampun. Jalanana meratap dan menangis sejadi-jadinya. Karena tidak tahan lagi, Jalanana menangis sambil menubruk kaki kanan Prabu Jayanegara. Sesaat Prabu Jayanegara hilang keseimbangan. Beliau ingin tetap berdiri dengan kaki kiri sebagai penyangga. Tapi karena kaki kirinya cacat, maka Prabu Jayanegara terjengkang ke belakang. Ampun Gusti Prabu. Kurang ajar. Berani sekali kau menjamah kaki kiriku, Jalanana. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba sudah putus asa. Hamba takut Gusti Prabu Jayanegara akan mencampakkan diri hamba di jalanan. Kau tidak akan kucampakkan di jalanan. Sekarang kemarilah. Kemari kau. Mendekatlah. Iya Gusti Prabu. Ada apa Gusti Prabu? Tidak usah bertanya-tanya. Ayo kemari cepat. Iya Gusti Prabu. Sekarang berdiri. Berdiri dan perlihatkan punggungmu kepadaku. Jalanana, kuperintahkan agar kau berdiri. Berdiri dan perlihatkanlah punggungmu yang cacat itu kepadaku. Baik Gusti Prabu. Nah, begitu. Bagus. Bagus sekali. Iya. Sayang sekali. Mengapa kau harus mempunyai cacat seperti ini, Jalanana? Mengapa bisa seperti ini, Jalanana? Apa yang telah membuatmu cacat? Ampun Gusti Prabu. Cacat itu hamba derita sejak lahir. Hamba sendiri tidak tahu mengapa. Kalau begitu kau memang tidak bersalah. Kau mempunyai cacat lahir. Baiklah. Sekalipun kecewa, aku dapat memahaminya dengan baik. Oh, lehermu bagus sekali. Lehermu indah. Kuning, lembut dan indah. Bolehkah aku meraba lehermu, Jalanana? Silahkan Gusti Prabu. Silahkan. Hamba senang sekali. Hamba senang jika Gusti Prabu bersedia memiliki diri hamba seutuhnya. Leher yang indah. Aku senang dengan bentuk leher seperti ini. Aku senang wanita mempunyai bentuk leher seperti ini. Lembut dan indah. Aduh, jangan terlalu keras Gusti Prabu. Sakit. Apa katamu? Sakit? Apakah tangan-tanganku cukup kuat untuk mencekik lehermu, Jalanana? Bagaimana kalau misalnya begini? Aduh, ampun Gusti Prabu. Jangan. Lepaskan Gusti. Sakit. Hamba tidak bisa bernapas. Lepaskan Gusti Prabu. Lepaskan. Dengarkan baik-baik, Jalanana. Kau tidak bersalah. Kau tidak bersalah hanya karena mempunyai cacat di bagian punggungmu. Tapi kau mempunyai kesalahan yang lain. Kau berani menjamah kaki kiriku. Dan itu adalah perbuatan yang sangat berani. Itu perbuatan yang sangat kurang ajar kepadaku. Karena itulah, aku tidak akan memaafkanmu, Jalanana. Aku tidak akan memberimu ampun. Sekarang rasakan, Jalanana. Rasakan tangan-tanganku ini. Aduh, ampun Gusti Prabu. Lepaskan. Hamba tidak bisa bernapas. Kau rasakan ini. Kau memang tidak perlu bernapas lagi, Jalanana. Aku akan mencekikmu sampai mati. Aduh, ampun Gusti Prabu. Lepaskan. Lepaskan. Tidak akan kulepaskan, Jalanana. Tidak akan kulepaskan sebelum nyawamu melayang dari tubuhmu. Ini ku tambah lagi. Aduh, ampun, ampun.
Jalanana menggelepar-gelepar, tangannya menggapai-gapai ke udara, wajahnya tegang dan matanya mendelik dengan hebat. Lidahnya terjulur keluar. Namun Prabu Jayanegara tidak berhenti mencekik, dan dia semakin kuat mencekik. Mampus kau wanita bodoh. Akhirnya Jalanana tidak lagi meronta. Lehernya biru dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tubuh wanita cantik itu lunglai, kemudian jatuh ke lantai ruangan. Prabu Jayanegara tersenyum dingin. Beliau nampak puas. Dia mampus. Gadis itu telah mati di tanganku. Dia pikir aku tidak mampu melakukannya. Aku bisa melakukan apa saja. Aku adalah seorang raja. Kekuasaanku sangat besar. Aku dapat membunuh siapapun juga yang berani mengecewakan hatiku. Aku dapat membinasakan siapapun juga yang berani berdusta di hadapan Prabu Jayanegara. Semua ini adalah milikku. Majapahit adalah milikku. Termasuk kau, Jalanana, wanita bodoh. Karena itulah, wajar jika aku mencabut nyawamu. Aku tidak ingin ada seorang pun berani menjamah kaki kiriku. Iya, kaki kiriku. Kaki kiriku yang cacat ini. Sekalipun aku pincang, tapi aku adalah seorang raja. Dan seorang raja tidak boleh buruk. Seorang raja harus sempurna. Aku tidak membutuhkan cermin kebenaran. Kalau cermin itu tidak memuaskan hatiku, dan bahkan berani menelanjangi keburukanku, cermin itu akan kubuat pecah berantakan. Iya, tidak seorang pun kuizinkan menghina Prabu Jayanegara. Tidak seorang pun. Prajurit! Dua orang prajurit jaga bergegas masuk ke ruangan pribadi Prabu Jayanegara. Mereka menghaturkan sembah di hadapan junjungannya. Prabu Jayanegara menunjuk ke mayat Jalanana yang masih tergeletak di lantai ruangan. Selanjutnya dua orang prajurit menyeret tubuh Jalanana keluar. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya, karena hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Kau tidak bersalah, Eyang Pati. Bagaimanapun juga ini merupakan kesalahan hamba, Gusti Prabu. Hamba telah berbuat teledor. Hamba telah berlaku ceroboh, sehingga hamba tidak tahu bahwa gadis itu mempunyai cacat di bagian punggungnya. Seharusnya hamba memeriksa lebih dahulu dengan teliti. Soal cacat itu sebenarnya aku bisa memakluminya. Aku sendiri orang yang cacat. Jalanana telah membuat kesalahan karena dia berani menjamah kaki kiriku. Dan untuk itu dia menemui kebinasaan di tanganku sendiri. Sekarang beberapa orang prajurit telah membawanya pergi untuk menguburkan mayatnya. Ya, aku terpaksa membunuhnya, Eyang Pati. Hatiku tersinggung sekali dan aku terpaksa membunuhnya. Gusti Prabu telah melakukan suatu tindakan yang sangat tepat. Memang tidak sepantasnya bagi seorang kawula cilik berani menghina Paduka. Sekalipun perbuatan itu tidak sengaja. Tapi menurut pendapat hamba, apa yang dilakukan Jalanana tidak dapat dibenarkan. Sudahlah, Eyang Pati. Aku tidak mau pusing-pusing lagi. Kalau kau masih mempunyai simpanan wanita, cepatlah bawa kemari. Ya, mudah-mudahan kali ini dia dapat memenuhi harapanku. Ampun Gusti Prabu. Hamba hanya tinggal mempunyai seorang wanita lagi. Kalau misalnya Gusti Prabu menghendakinya, hamba dapat membawanya menghadap. Oh, jangan sekarang, Eyang Pati. Sekarang aku akan pergi ke istana Kaputren. Ibunda Tribuana memanggilku menghadap. Pasti ada sesuatu yang hendak beliau bicarakan denganku.
Lebih baik besok saja, Yang Pati. Besok bawalah gadis itu kemari. Sendiko, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Silakan. Duduk kau Rabanyak, dan kau juga Rapangsa. Iya, Gusti Ramapati. Kalian ini bagaimana? Kalian ternyata tidak becus bekerja. Kalian telah membuatku malu sekali di hadapan Gusti Prabu Jayanegara. 3 orang gadis yang kau bawa kemari ternyata telah mengecewakan beliau. Oh, ampun Gusti. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Kami telah melakukan kesalahan. Benar, Gusti Ramapati. Seharusnya kami meneliti wanita-wanita itu sebelum kami bawa ke Majapahit. Begitu. Seharusnya memang begitu. Jangan asal comot saja. Kau kutugaskan untuk mencari gadis-gadis atau wanita-wanita yang pantas untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Tentu saja kau harus memilih mereka dengan baik. Kau harus teliti keadaan tubuhnya. Kau harus pelajari sifat dan perangainya. Hah, begitu saja tidak becus kalian. Gusti, bagaimana dengan yang seorang lagi, Gusti? Ya, dialah harapan kita satu-satunya. Mudah-mudahan saja dia dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Kalau sampai kali ini pun gagal, akibat buruk akan segera kita terima. Dan kalian berdua terutama yang harus bertanggung jawab. Ampun, Gusti Ramapati. Tapi nampaknya gadis yang satu ini lain, Gusti. Wajahnya jauh lebih cantik dari teman-temannya. Dan dia mempunyai perangai yang agak bebas. Ya, yang penting dia tidak cacat. Dengar Rabanyak, dan kau juga Rapangsa. Dengan mempersembahkan seorang wanita cacat, hal itu bisa menyinggung hati Gusti Prabu. Kita bisa dianggap menghina beliau. Kalian tahu sendiri, beliau juga mempunyai cacat di bagian kaki kirinya. Hah, kalian ini bagaimana? Kalian senang kalau melihat aku celaka, Kalian senang melihat Gusti Prabu Jayanegara mendepaku keluar dari istana Majapahit? Oh, tentu saja tidak, Gusti Ramapati. Justru hamba senantiasa berusaha agar kedudukan Gusti Ramapati semakin kuat di samping Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Gusti. Kami sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk. Itu semua memang karena keteledoran kami. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keteledoran kami. Sudah. Aku tidak butuh permintaan maaf. Sekarang panggil gadis itu kemari. Aku ingin bicara panjang lebar kepadanya. Kau juga boleh menemaniku bicara. Baik, Gusti Ramapati. Duduklah baik-baik. Dan marilah kita bicara secara terbuka. Iya, Gusti Ramapati. Kalapi, benar namamu Kalapi, yang artinya burung merak? Benar, Gusti Ramapati. Nama hamba Kalapi. Mudah-mudahan kau menjadi seorang wanita yang beruntung, Kalapi. Dan mudah-mudahan keberuntunganmu membawa kami semua ikut beruntung. Ya, mudah-mudahan saja, Gusti. Apakah Gusti Ramapati mempunyai keperluan khusus sehingga hamba dipanggil menghadap? Dengar Kalapi. Besok pagi kau akan mendapat giliranmu. Kau akan kubawa menghadap Gusti Prabu. Apakah kau sudah siap? Hamba sudah siap, Gusti. Mudah-mudahan kau tidak mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Aku sudah menyuruh istriku agar meneliti seluruh tubuhmu
Dan menurut istriku, kau tidak mempunyai cacat celah. Tubuhmu mulus, tak ada noda sedikit pun. Dan kulitmu masih halus serta kencang. Berapa usiamu sekarang, Kalapi? Huh? Sekarang ini hamba genap berusia 18 tahun, Gusti Ramapati. Benar usiamu 18 tahun? Benar, Tuan Rabanyak. Hamba tidak berani berdusta di depan Gusti Ramapati. Kau sepertinya sudah berpengalaman sekali berhadapan dengan laki-laki. Apakah kau sudah pernah punya suami? Ampun, Tuan Rapangsa. Hamba tidak tedeng aling-aling. Hamba memang pernah mempunyai suami. Punya anak? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba belum pernah melahirkan. Hamba dan suami hamba hidup rumah tangga hanya beberapa bulan saja. Karena kami tidak cocok, kami lalu berpisah. Dan setelah itu, hamba tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lagi. Kalau begitu, kau seorang janda. Itu tidak menjadi soal. Yang penting kau dapat mengambil hati Gusti Prabu Jayanegara. Yang penting kau menuruti segala kehendak beliau dan mampu memuaskan selera beliau. Itu saja tugasmu. Kalau kau dapat mengerjakannya dengan baik, hidupmu selanjutnya akan senang. Hidupmu akan digelimangi harta benda. Dan kau akan menjadi satu-satunya anak yang dapat dibangga-banggakan orang tuamu. Terima kasih, Gusti Ramapati. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan ini. Jika Gusti Ramapati tidak memberikan kesempatan ini kepada hamba, bagaimana hamba dapat merubah nasib hamba? Karena itu kau harus membalas budi baikku ini, Kalapi. Dan hal itu akan kau buktikan besok pagi. Besok pagi sebelum matahari terbit, kau harus sudah membersihkan tubuhmu. Kemudian kau harus berdandan, dan selanjutnya aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Dengar, Kalapi, ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Ada satu hal penting yang harus kau ketahui. Apakah itu, Gusti? Prabu Jayanegara mempunyai cacat di bagian kaki kiri beliau. Kau jangan sekali-kali berani menjamahnya. Beliau cepat sekali tersinggung jika tersentuh bagian kaki kirinya. Bahkan dulu pernah terjadi hanya karena memandang kaki beliau yang cacat. Seorang prajurit terpaksa dipancung kepalanya di alun-alun. Kau mengerti, Kalapi? Hamba mengerti, Gusti. Dan setelah mengerti, kau harus berhati-hati. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan Gusti Prabu Jayanegara. Beliau cepat sekali marah. Kadangkala perangainya berbolak-balik tidak keruan. Pada saat sekarang, beliau bisa tertawa-tawa. Tapi selanjutnya, beliau bisa marah dan berbuat kejam. Karena itu, kau harus berhati-hati sekali. Terima kasih, Tuan Rabanyak. Hamba akan menuruti segala nasihat Tuan. Nah, sekarang pergilah ke ruangan bilikmu dan tunggulah sampai pagi tiba, ya? Baik, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Duduklah, Jayanegara. Ada sesuatu hal yang ingin kubicarakan dari hati ke hati denganmu. Ya, Ibunda Ratu. Soal apakah yang ingin Ibunda Ratu bicarakan? Beberapa kali aku mendapat laporan dari dayang-dayang perihal dirimu, Jayanegara. Mereka sempat melihatmu membawa masuk seorang wanita dengan pribadimu. Apakah benar demikian, Kakek? Itu tidak benar, Ibunda Ratu. Hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh dengan seorang gadis. Dayang-dayang itu telah memfitnah diri hamba. Dia harus dihukum berat, Ibunda Ratu. Dayang-dayang itu tidak mungkin berdusta kepadaku, Jayanegara. Tapi hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh, Ibunda Ratu. Ya, kalau begitu syukurlah. Memang tidak pantas bagi seorang raja memberikan contoh yang kurang baik untuk para kaulanya. Kalau sampai seorang raja berbuat tidak senonoh, bagaimana dengan para kaulanya? Kau sudah semakin dewasa, Jayanegara.
Kau memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Kau tidak boleh melupakan amanat dari Ramandamu, Prabu Kertarajasa Jayawardana yang telah pergi mendahului kita. Kau harus dapat mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Jayanegara, jadilah raja yang bijaksana, adil, serta murah hati. Teruskanlah cita-cita Ramandamu. Masa depan negeri Majapahit ini sepenuhnya berada dalam genggaman tanganmu, anakku. Ya, Ibunda Ratu. Hamba tidak pernah melupakan amanat dari Ramanda Prabu. Jayanegara, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Usiamu sekarang sudah hampir 20 tahun. Apakah kau tidak berminat mengambil seorang permaisuri? Ampun, Ibunda Ratu. Hamba belum memikirkannya. Hamba belum merasa perlu untuk memiliki seorang permaisuri. Aku berpendapat sebaliknya, Jayanegara. Kukira sekarang ini kau perlu seorang pendamping yang setia, yang patuh kepadamu, dan mampu membantu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Kukira sudah saatnya kau memilih seorang calon permaisuri, anakku. Ampun, Ibunda Ratu. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Janganlah hamba dipaksa. Janganlah hamba didesak-desak. Suatu saat nanti, kalau memang hamba sudah menganggap perlu seorang permaisuri, hamba akan segera minta izin dari Ibunda Ratu. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi sebaiknya kau mulai memikirkan persoalan ini. Dengan kehadiran seorang permaisuri di sampingmu, kau bisa bekerja lebih baik, Jayanegara. Terima kasih, Ibunda Ratu. Terima kasih atas saran dan nasihat-nasihat Ibunda Ratu. Tapi maaf, untuk saat sekarang ini, hamba memang belum berniat mengambil permaisuri. Pagi harinya, Sang Ramapati membawa Kalapi menghadap Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menerima mereka di sebuah taman kecil di depan ruangan pribadi raja. Sang Ramapati segera memohon diri, dan sekarang tinggallah mereka berdua. Prabu Jayanegara nampak sangat terpesona melihat keindahan wajah Kalapi. Wanita cantik itu duduk dengan tenang di atas arca batu yang bentuknya mirip seekor singa. Kalau tidak salah, namamu mempunyai arti seekor burung merak. Kalapi. Bukankah Kalapi artinya burung merak? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Kalapi. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kau adalah wanita keempat yang dibawa Eyang Ramapati beberapa hari terakhir ini. 3 orang temanmu telah gagal menjalankan tugasnya. Mereka menjadi wanita-wanita yang tidak berguna. Kuharap kau tidak seperti mereka, Kalapi. Kuharap kehadiranmu dapat memuaskan hatiku. Demikian pula harapan hamba, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang kawula. Sudah sepantasnya hamba mengerjakan perintah Paduka. Menurut Eyang Pati, kau sudah pernah bersuami. Apakah benar demikian? Benar, Gusti Prabu. Hamba memang pernah mempunyai seorang suami. Apakah suamimu seorang pria yang tampan, Kalapi? Bagaimana jika dibandingkan dengan aku? Suami hamba hanyalah seorang petani, Gusti Prabu. Tentu saja Gusti Prabu Jayanegara lebih unggul segala-galanya. Gusti Prabu tidak dapat dibandingkan dengan bekas suami hamba.